Selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya Erni dari EPK yaitu akan memberikan sedikit bagaimana penilaian terhadap safeguard untuk COVID ini. Tentunya penilaian mandiri ini sangat kita butuhkan ketika kita nanti melakukan apakah kita termasuk kepada yang risiko. Di situ ada 3 risiko, yaitu risiko sedang, ringan, dan risiko tinggi. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat nanti di link WA Group ada, di situ ada kita lihat bahwa pertama yang harus kita lihat di situ adalah yang kita pilih adalah yaitu potensi tertular di luar rumah. Jadi kita isi berdasarkan yang kita lakukan. Ya, nanti misalkan Bapak Ibu misalnya ada nggak pergi keluar rumah? Jika iya, klik tanda iyanya di sini. Yang angka ini maaf punten. Ya, terus jika saya menggunakan transportasi umum, artinya jika Bapak Ibu misalkan keluar rumah dengan menggunakan transportasi, misalnya transportasi, apakah masih pakai angkot, apakah pakai online, sebagainya, nanti Bapak tinggal klik iya. Bisa juga dengan membuat di situ ada item pertanyaan. Bisa nggak di-unmute dulu ya, biar kedengaran tuh yang lain. Oke, baik, saya lanjut Bapak Ibu. Ya, saya sedikit menjelaskan bagaimana menggunakan menguji kemandirian ini dengan menggunakan sini ada aplikasi nanti yang sudah dikirim di dalam bentuk yaitu adalah penilaian mandiri untuk COVID ya. Di sini kita akan melakukan pengisian. Tadi sudah saya sampaikan. Pertama ada 3 item yang dinilai potensi tertular di luar rumah. Jadi kita lihat di situ apakah kita masuk kriteria yang mana, apakah kriteria risiko rendah, sedang ataukah tinggi. Jika misalnya kita akan pergi keluar rumah ya kita klik angka iya. Jika menggunakan transportasi umum kita klik iya. Ya. Saya tidak memakai masker pada saat berkumpul dengan orang lain. Ya, jika melakukan seperti yang tertera pada nomor 3 itu kita tulis iya. Jika tidak mungkin tulisnya tidak. Ya, jadi klik mana yang sesuai dengan Bapak Ibu lakukan. Saya berjabat tangan dengan orang lain. Ya, kita tulis, bisa kita klik ya. Kita klik jika Bapak Ibu pernah kontak dengan orang lain dan berjabat tangan, ya klik tandanya ya. Jika misalnya saya membersihkan tangan dengan hand sanitizer ya, sebelum pegang kemudi. Nah, misalkan melakukan berarti klik iya melakukan ya. Jika menyentuh benda atau uang yang juga disentuh orang lain ya, jika melakukan ya klik iya, jika tidak melakukan ya klik tidak. Saya menjaga jarak 1,5 meter dengan orang lain ketika belanja, bekerja, belajar, atau ibadah. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa melakukan klikannya. Yang dimana apakah dilakukan tidak menggunakan jarak yang 1,5 meter itu. Saya makan di luar rumah, ya misalkan Bapak Ibu ke restoran, atau Bapak Ibu makan di warung, atau di warung makan, dan sebagainya, ya tulis iya. Ya, jika tidak, berarti tidak ditulis, atau tulis angkanya tidak. Saya tidak meminum hangat dan cuci tangan dengan sabun setelah tiba di tujuan. Ya, ini juga mungkin kebiasaan-kebiasaan kita lakukan. Jika memang Bapak Ibu melakukan, ya misalnya habis bepergian terus cuci tangan langsung, ya langsung berarti Bapak Ibu melakukan iya. Tapi jika tidak, berarti tulis angkanya atau misalnya klik yang tidaknya. Saya berada di wilayah kelurahan tempat pasien tertular. Nah, misalnya Bapak Ibu ada pasiennya yang Bapak Ibu keluar rumah, tahu-tahu di daerah tersebut ada yang positif atau yang mungkin ada yang terkena, ya yang tertular dari COVID, ya mungkin Bapak Ibu bisa mengklik dengan iya, atau jika tidak berarti klik angka tidaknya. Nah, setelah itu masuk kepada poin berikutnya, jika ada potensi tertularnya di dalam rumah. Bisa saja tertularnya COVID itu bukan hanya di luar rumah saja, tetapi juga bisa tertular di dalam rumah. Ya, kita tidak tahu, mungkin ada keluarga kita yang bepergian keluar rumah, ya. Di sini kita akan tulis misalnya ada, saya tidak pakai seharusnya ya, tidak pasang hand sanitizer di depan pintu masuk ya, mungkin tidak menggunakan. Ya, kalau tadi sudah punya hand sanitizer atau mungkin alat untuk cuci tangannya, ya mungkin Bapak tulis angka iya.
Saya tidak mencuci tangan dengan sabun setelah tiba dari rumah. Misalkan habis bepergian atau mungkin di dalam rumah tidak menggunakan, ya itu ditulis atau di checklist angka iyanya. Saya tidak menyediakan tisu basah, ya, antiseptik, masker, sabun, antiseptik. Ya, jadi kalau memang tidak melakukan, ya tulis, berarti ya tidaknya. Saya tidak segera merendam baju dan celana bekas. Harusnya kan habis bepergian harus direndam dulu ya. Nah, jika tidak melakukan, tulis tidak. Ya, tapi jika melakukan, ya berarti Bapak tulis ya. Jadi ini adalah kalimat negatif yang banyak di sini. Saya tidak segera mandi keramas setelah saya tiba di rumah, ya. Ini bisa dilakukan. Apakah melakukannya tidak? Ya, kalau melakukannya, ya Bapak mesti tulis ya mana apa iya apa tidak ya. Saya tidak mensosialisasikan checklist penilaian risiko pribadi ini kepada keluarga di rumah. Artinya, Bapak mungkin setelah sekarang misalkan melakukan pelatihan, ada misalnya di antara di depan rumah, di samping rumah, atau mungkin keluarga sendiri di dalam rumah, bisa menggunakan alat ini untuk mendeteksi sementara kondisi-kondisi yang ada di keluarga sendiri. Ya. Nah, ini adalah daya tubuh imunitas. Apa yang dilakukan? Saya dalam sehari tidak kena cahaya matahari. Mungkin Bapak Ibu hanya di dalam rumah aja, tidak pernah keluar rumah ya. Nah, ini tulis. Jika memang tidak melakukan ya berarti tulis tidak ya. Jika melakukannya tulis iya. Saya tidak jalan kaki atau berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Jadinya misalkan apakah Bapak Ibu melakukan hal yang seperti itu dengan olahraga? Ya, jika melakukan berarti tulis atau checklist iya. Jika tidak, tulis angka tidaknya. Saya jarang minum vitamin C atau E dan kurang tidur. Ya, ini juga bisa dilakukan. Kalau memang tidak menggunakan vitamin, ditulis tidak. Jika menggunakannya, ditulis checklist iya. Usia saya di atas 60 tahun, ya. Nah, ini juga bisa karena kita tahu usia di atas 60 tahun adalah merupakan faktor risiko untuk tertularnya atau untuk daya tahan tubuh imunitasnya itu turun, ya. Untuk COVID mudah untuk masuk, ya. Ini kita tulis sesuai dengan yang kita hadapi atau sesuai dengan usia tersebut. Saya mempunyai penyakit jantung, diabetes, gangguan pernapasan kronik ya. Jika iya, tulis iya, jika tidak, tulis tidak. Artinya ini apa? Ini adalah semacam penyakit yang penyerta ya. Ini adalah merupakan penyakit yang berisiko untuk mudahnya daya tahan tubuh lemah, dia mudah masuk si kuman tersebut. Nah, itu untuk daya tahan tubuh imunitas. Nah, nanti setelah Bapak Ibu tulis, nanti akan terlihat bukan tulis maksudnya sudah di checklist ya, nanti akan keluar angka tersebut. Apakah dia itu risiko rendah, apakah dia risiko sedang, ataukah dia risiko tinggi ya. Kalau dia risiko rendah atau sedang, ya Bapak mungkin bisa dalam memperhatikan misalnya untuk jaga jarak ya, distancingnya. Tapi jika risiko tinggi, Bapak harus sudah melakukan check up atau berobat langsung ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut, apakah dia positif untuk ke arah COVID atau tidak. Nah, inilah yang kita sebut dengan skor kategorik yang didapatkan dari hasil swab mandiri ini. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Terima kasih untuk Bu Erni atas materi yang sudah disampaikan. Untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apakah ada yang ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan? Bagaimana Bapak Ibu, sudah ada hasilnya? Coba Bapak Ibu apakah bisa melakukannya? Silakan mungkin masing-masing. Jika sudah, Bapak Ibu bisa ngecek ya hasilnya apa. Mohon nanti teman-teman tim bisa memberikan di grup WA masing-masing hasilnya apa ya. Misalnya Pak, misalnya dari Rizka, misalnya hasilnya misalnya risiko rendah, ditulis nanti checklistnya di situ sampai nanti kita akan mendapatkan dari sekian orang ada nggak yang kita dapat dan kita temukan untuk risiko tersebut. Itu. Silakan Bapak, Ibu. Silakan atau yang perlu ditanyakan. Yang kurang jelas terkait materi yang sudah disampaikan. Bagaimana Bapak Ibu?
Bu nggak bisa langsung diminta untuk buka itunya, untuk mencoba Di masing-masing. ruang itu saya bilang kan sudah dikirim. Sudah jelas, Ya. Bu, sudah jelas. Dicoba gitu, kalau udah jelas dicoba gitu. Sudah, Ya. Bu, sudah. Sudah nyoba. Sudah. Hasilnya? Risiko rendah, sudah saya Oh iya, share ini juga ada di Bapak grup. yang sudah nulis ya Pak. Punten, Iya. terima kasih banyak. Ini ada Bapak yang sudah menulis di grup, yaitu adalah risiko rendah. Mungkin untuk teman-teman yang lain ada yang bisa bantu, atau mungkin ada di antara tim kita yang mau melakukan cek ya, silahkan. Nanti tinggal kita buat listnya di grup ini. Misalnya, tolong Mbak Rizka dibuatkan. Misalnya tadi Pak Ahmad Fauzi ya Pak, punten. Ya, betul Bu, Ya, betul. Pak Ahmad Fauzi hasilnya adalah risiko rendah. Risiko gitu. rendah. Ya, nanti yang lain apa ya? Jadi kita sekalian berlatih, mana tahu kita mendapatkan ada hasilnya yang risiko tinggi, kita harus rujuk ke puskesmas. Halo, bagaimana? Ada yang ditanyakan? Atau mungkin ada yang masih ragu untuk Bapak Ibu yang belum paham? Untuk yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung Bapak dan Ibu-Ibu. Waktunya masih 30 menit, jadi masih banyak waktu, bisa ditanyakan langsung jika ada yang ditanyakan. Iya, enggak Bu Ati. Saya Fauzi. Iya, mangga Pak. Ya, suaranya kan-mute Pak. Punten. Pak Fauzi suaranya ke mute. Kenapa Ibu? Suara Pak Fauzi tadi mau bertanya ke mute kali, suaranya enggak? Hilang. Dulu. Untuk Pak Fauzi bisa di-unmute ulang kembali pertanyaannya. Itu Bapaknya nggak dengar suaranya, punten. Oh ya, mungkin tadi sempat terputus. Ya, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Ya, saya Fauzi dari RT 7 RW 5. Ya, Pak. Mungkin saya akan bertanya secara keseluruhan, secara general dari kegiatan pengabdian masyarakat ini ya Bu ya. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya itu, apakah dari pihak ibu dosen ataupun mahasiswa ataupun dokter di sini yang tergabung dalam kampung sehat ini ada agenda untuk terjun langsung, istilahnya terjun langsung ke masyarakat kami gitu ya, ataupun ya pokoknya masyarakat di tiap-tiap RT, atau hanya sekedar membentuk posko di lingkungan RW gitu. Oke, baik. Bu Eni, saya izin menjawab Bu Eni. Ya, silakan Bu Erni. Ya. Baik, terima kasih tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak Fauzi. Jadi kami dari tim pengabdian masyarakat yang ada di 2 RW, ya khususnya mungkin di RW 05, memang kami adalah melakukan kegiatan itu adalah dengan sistem online Pak, dengan sistem daring. Kegiatan ini hanya berlaku selama 2 hari, insya Allah saat sekarang sama besok, tapi untuk RW 05 hanya sekarang saja. Memang kami tidak turun ke lapangan Pak, artinya kami hanya turun ke lapangan saat peresmian tadi saat kita pembentukan kampung
sehat bebas COVID ya Pak. Untuk Baik. selanjutnya tentunya mungkin nanti kita bisa koordinasi mungkin Bapak dengan Puskesmas, karena juga rencananya kebetulan untuk RW 05 ini kalau saya tidak salah kemarin dari Dr. Santi bahwa akan ada turun dari Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan khusus untuk warga RW 05 untuk swab. Iya, untuk swab Pak. Tapi tadinya kan harusnya berbareng Pak rencananya itu dengan kegiatan kami. Tapi karena ada sesuatu hal dari Puskesmas, sementara dari Puskesmas belum bisa turun, belum bisa melakukannya. Jadi kami turun dulu gitu loh Pak. Jadi artinya memang pertanyaan Bapak bagus sekali. Ya, memang kami belum bisa untuk full untuk melakukan untuk kegiatan hanya hari ini saja, yaitu untuk mengisi kegiatan pemahaman kita di masyarakat bagaimana kita melakukan untuk pendeteksian atau pencegahan terhadap penularan COVID ini. Gitu mungkin Pak. Iya. Ya. Ya, kenapa saya tanya seperti itu Bu ya? Iya Pak. Karena kalau untuk di lingkungan saya sendiri ya, mungkin ya secara rutin saya selalu berikan pemahaman kepada warga ya Bu ya. Ya, betul. Tapi menurut saya alangkah istilahnya baik gitu kalau misalkan ada dari pihak-pihak luar, apalagi akademisi yang juga turut serta gitu. Tadinya saya pikir dari ibu dosen, mahasiswa, ini kan dari pihak akademisi ya. Ya Pak. Seandainya terjun langsung ke lapangan, ke warga-warga untuk memberikan pemahaman seputar COVID-19 ini, itu mungkin menjadi lebih baik gitu buat kami warga gitu khususnya. Tapi kalau misalkan emang ya tadi yang Ibu katakan daring itu ya nggak jadi masalah. Berarti nanti itu menjadi tugas kami lagi selaku pengurus RT gitu. Ya mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Ya, insya Allah kita akan bekerja sama ya Pak. Semoga kita semua dikasih sehat. Ya, kita bisa memberikan sedikit istilahnya pengalaman yang kami dapatkan untuk ke masyarakat. Tapi tentunya bukan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita tetap akan koordinasi dengan Puskesmas ya Pak. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak. Ya, silakan mungkin ada lagi Bapak. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Waktunya masih 30 menit lagi. Masih. Ya. Mungkin dari Pak RW kali Pak, apa pandangan Bapak untuk kegiatan kami yang dilakukan di RW 05? Atau mungkin dari Bapak petugas COVID dari RW 5 ini mungkin seperti apa, monggo kami bisa memberikan sedikit sharingnya. Ya, makasih Bapak, silakan. Pak Ibnu Purgon ya Pak, monggo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan permasalahan yang setelah terkait dengan pelaksanaan swab di masyarakat yang akan dilaksanakan nanti. Ketika warga setelah terdeteksi hasilnya ternyata positif, ya, Pak. Itu maka akankah itu langsung diisolasi ke Wisma Atlet wajib atau boleh melakukan isolasi mandiri aja dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan di rumah aja gitu boleh? Iya, baik. Ya, itu. Baik, Erni dipersilakan untuk menjawab. Ya, baik. Mungkin nanti Ibu ini bisa nambahkan, Bapak punten untuk seandainya memang ya hasilnya ada yang positif dari warga, tentunya tetap melapor ke wilayah setempat ya Pak. Pertama mungkin wilayah ini adalah di bawah Puskesmas Kelurahan Pengilingan ya Pak.
Ya, mungkin dari wilayah puskesmas tersebut nanti akan ada solusinya. Apakah perlu untuk dilakukan isolasi mandiri yang tadi Bapak sampaikan mau diinikan ke Wisma Atlet atau tidak, itu tergantung dari kondisi dan tergantung juga dari hasil yang didapatkan. Itu yang mungkin yang didapatkan ya Pak ya. Artinya semuanya itu adalah tergantung dari puskesmas. Kami hanya sebagai istilahnya akademisi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya kami akan memberikan sedikit pemahaman. Apakah jika memang ditemukan ada warga, contohnya tadi kita menggunakan self mandiri tadi ya Pak, coba dulu dilakukan semandiri. Misalnya, ada nggak di antara warga yang risiko tinggi? Nah, itu bisa diantisipasi. Bapak tinggal melaporkan dulu aja ke puskesmas, misalnya. Mungkin ya, kita kan tidak tahu ya Pak, ada yang OTG, virusnya masuknya kapan, tertularnya kapan, kita tidak mengerti gitu. Nah, mungkin saja dari hasil cek yang apa tadi yang dilakukan itu bisa digunakan, silakan dulu dipakai itu. Jika memang hasilnya makan risiko tinggi, kita mungkin akan dianjurkan untuk biasanya konsul ke puskesmas atau berobat ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut, bisa dengan pemeriksaan swab-nya atau pemeriksaan rapid test-nya, gitu ya Pak? Mungkin Bu Eni bisa menambahkan Bu Eni. Jawab ya Bu ya, dari puskesmas ya Bu. Oh iya, mangga-mangga Ibu punten aduh masih ada. Silakan Bu Dokter. Kita kan memang ada rencana untuk melakukan swab massal ya Pak ya. Artinya satu rumah itu satu warga yang aktif mobilenya ya. Mobilnya tujuannya kerja, yang sering warawiri lah keluar rumah. Nanti kalau ada satu positif misalnya itu Pak ya, nanti akan di tracing keluarganya. Nanti akan dilihat yang mana yang komorbid ya, yang punya komorbid, artinya yang punya penyakit misalnya darah tinggi, kencing manis atau lansia, itu akan di swab juga Pak, gitu. Jadi kalau nanti hasilnya positif, pihak puskesmas juga akan menanyakan kondisi rumahnya bagaimana, apakah memungkinkan dia isolasi mandiri di rumah. Kalau dia tidak memungkinkan isolasi di rumah, kita akan rujuk ke Wisma Atlet, ya. Ada juga hotel ya Pak ya, ada hotel Ibis, ada hotel Utai namanya. Jadi seperti itu nanti rencananya Pak. Jadi nanti pihak puskesmas yang akan mengaturnya. Begitu Pak dari kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Dewi yang sudah memberikan tanggapannya. Tentunya tadi Pak yang disampaikan oleh Dr. Dewi itu adalah tetap akan dilakukan ya Pak. Artinya mungkin Bapak harus konsultasi atau mungkin harus ke puskesmas ya Pak ya. Mungkin gitu. Ya, terima kasih ya Dok. Ya, terima kasih.